Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kembali di malam yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita ingatkan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang di sekeliling kita yang mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis ilmu seperti kita sekarang ini. Justru malah mereka menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia. Bahkan sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala menghabiskan waktunya di dalam yang namanya kemaksiatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di dalam perjalanan ini, yang tidak lain itu adalah merupakan sebuah tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua. Maka sepatutnya kita bagi seorang muslim yang terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita terus mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, terus mempelajari tentang Zat yang Maha menciptakan kita, yang memiliki kita, yang mengatur alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya itu kenal dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya kita membaca Al-Qur'an tersebut,
supaya kita mau mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kita kenal dengan Rabb kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya di dalam satu surat yang disebut dengan surat Al-Ikhlas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Bahwasanya surat Al-Ikhlas itu seperti sepertiga dari Al-Qur'an. Menunjukkan bahwasanya yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, maka kalau sepertiga dari Al-Qur'an 10 juz, Pak, kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi banyak di antara kita yang belum kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka kembali kita dengan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita telah mempelajarinya. Di mana kita telah mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hafidz, yaitu Zat yang Maha menjaga. Dan telah dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga. Bukan hanya sekedar Al-Hafidz, tetapi tidak mempunyai perbuatan menjaga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan konsekuensi dari namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kepada makhluk-makhluknya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang dengannya seorang makhluk itu menjaga dirinya sendiri. Seperti yang saya contohkan kemarin di pertemuan yang lalu, bagaimana seseorang sepatutnya ketika dia melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka coba disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi hewan-hewan tersebut alat untuk hewan tersebut melindungi dirinya sendiri. Dan itu terbukti dari apa? Terbukti dari sesuatu yang kita lihat. Bagaimana kemarin saya contohkan apa? Apa kemarin yang saya contohkan, Pak? Bunglon, gitu kan? Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bunglon, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada bunglon untuk bisa berubah-berubah warna sebagai bentuk apa? Penjagaan diri, dan itu adalah merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Makhluknya, bagaimana mereka supaya melindungi dirinya, ada yang dengan duri kayak landak dan lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, yang maha menjaga, yang sepatutnya bagi kita semua untuk kita terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik perlindungan secara zahir, menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, apalagi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga agama kita, yang dimana agama kita ini adalah merupakan inti dari kehidupan kita. Maka hendaknya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha menjaga hamba-hambanya yang beriman. Seperti yang sudah saya contohkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga apa? Menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan kepada mereka dengan yang namanya peperangan. Ini adalah merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala
kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Dan kita contohkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama Abu Bakar, bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka mengupayakan untuk berusaha menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan hadiah 100 onta bagi orang yang bisa mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyewa ahlul qafah, yaitu orang yang bisa mengenali jejak kaki seseorang. Disewa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sempat mengatakan dan sedih dan takut ketika orang-orang musyrikin sudah berada di atas gua. Ketika itu keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz, Zat yang Maha menjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau pernah sedih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Dan banyak lagi contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala sudah contohkan kepada kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang beriman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setiap Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Tapi banyak di antara kita jarang mentadabburi apa yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi. Seakan-akan surat Al-Kahfi itu cuma sebagai wiwitan. Seakan-akan Al-Kahfi itu cuma sunnahnya dibaca, tapi kita tidak mengambil ibrah daripada surat Al-Kahfi. Maka kalau kita membaca surat Al-Kahfi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi yang mereka beberapa orang mereka berada di dalam gua, Allah Subhanahu wa taala jaga. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tertidur. Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guanya enggak ada pintunya. Kalau guanya ada pintunya mungkin hewan enggak masuk. Kalau guanya ada pintunya mungkin singa dan lain sebagainya enggak masuk. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba soleh ini? Bahkan mereka tertidur bukan sehari dua hari, bertahun-tahun, ratusan tahun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga badannya supaya enggak rusak? Makanya Allah Subhanahu wa taala guling-gulingkan ke kanan dan ke kiri. Siapa yang mengguling-gulingkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga tubuhnya supaya enggak rusak sehingga Sehingga tidak ada hewan masuk. Yang namanya hewan mencium bau manusia, mencium bau daging, seneng, gitu kan? Tapi siapa yang menjaga? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya Lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang mau masuk ke gua tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala lemparkan di dalam hati orang yang mau masuk ke dalam gua tersebut, dilemparkan wala mulita minhum ru'ba, dilemparkan rasa takut untuk masuk ke gua tersebut. Siapa yang melemparkan rasa takut ini? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita baca surat tapi kita nggak bisa mentadabburinya. Lupa dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz yang menjaga Ashabul Kahfi. Kita cuma tahu ceritanya, wah Ashabul Kahfi bagus, masya Allah, maha kudrohnya Allah. Ya, maha kudrohnya Allah. Begitu pula maha menjaganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum mukminin itu dengan Dengan rasa takut. Dan itu yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan rasa takut sebulan sudah dilemparkan kepada orang-orang musyrikin. Sudah dilemparkan kepada orang-orang musyrikin. Dahulu kalau mau perang, sebulan sebelum perang, masih rotu syahrin kata Rasulullah, itu orang-orang kafir itu sudah merasa takut. Sudah takut duluan kepada orang-orang mukmin, sudah takut duluan kepada orang-orang
muslim. Kenapa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ketika itu. Kenapa umat ketika itu dijaga, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tarbiyahnya benar. Iman mereka benar kepada Allah. Dan pendidikan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala itu benar. Keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala benar. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, umat ini pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perbaiki iman kita. Kita harus perbaiki tarbiyah kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah memperbaiki diri kita. Maka enggak heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya umat ini apa? Seperti halnya makanan di dalam qas'ah. Ingat enggak dengan hadis tersebut? Bahwasanya kaum muslimin itu apa? Tatada'al umam ila qas'atiha. Seakan-akan kita itu mau diserang, disergap. Makanan yang berada di nampan oleh orang-orang kafir kita apa? Seakan-akan kita mau dicabik-cabik, seakan-akan kita mau dimakan habis, dilalam. Makanya para sahabat ketika itu mengatakan, "Amin qillatin nahnu ya Rasulullah." Apakah kita ketika itu dikit wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, bal antum katsir. Enggak, justru kalian jumlahnya ketika itu banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Akan tetapi ketika itu kalian seperti halnya buih. Buih yang terbawa dengan arus yang enggak ada harganya. Jumlah kaum muslimin sekarang kita lihat begitu banyak, tetapi betapa banyak jumlah kaum muslimin yang seperti halnya buih. Enggak menjadikan orang-orang kafir takut, justru malah apa? Kita malah dibuat olok-olokan oleh orang-orang kafir. Justru kita malah apa? Dibuat ledekan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai engkau kembali kepada agama. Ini satu-satunya kunci supaya kita terus dijaga oleh Allah. Umat Islam ini tidak dicabik-cabik, umat Islam ini tidak dihinakan, yaitu dengan apa? Kita kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih penyakit yang ada pada akhir umat ini? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya umat ini akan dicabik-cabik, yaitu penyakit apa kata Rasulullah? Al-wahan. Al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit yang menimpa kita zaman sekarang itu ya ini. Bagaimana kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita takut terhadap yang namanya kematian. Kita terlalu cinta, kita kenal sama dunia sampai sebegitu kenalnya, makanya apa? Cintanya kita ke dunia itu nggak habis-habis. Luar biasa cintanya kita kepada dunia. Karena apa? Kita kenal secara detail tentang duit, tentang dunia, tentang mobil, tentang rumah. Detail sekali kita kenal. Tapi ketika untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti sibuk dengan urusan dunia. Bagaimana kita mau cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Makanya umat sekarang akhirnya kena penyakit al-wahn ini. Yaitu apa? Cinta dunia dan takut mati. Takut mati itu menunjukkan bahwasanya apa? Seseorang itu nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seseorang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia malah minta mati. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari oleh para malaikat, ditawari mau ditambah umurnya atau seperti apa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rafiqil a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih kematian. Orang kalau yang namanya mati bukan ketemu sama genderuwo, ketemunya sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, yang Maha Lembut. Tapi betapa banyak di antara kita yang takut terhadap yang namanya kematian. Makanya para sahabat dahulu kenal mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka cintanya kepada akhirat, mereka apa? Luar biasa. Dan mereka anggap dunia biasa-biasa saja.
Bukti bahwasanya apa? Para sahabat cintanya kepada dunia biasa saja. Apa? Sahabat ada yang nawarkan istrinya kepada orang-orang muhajir. Luar biasa. Ada yang berani kita, mau nggak sama istri saya? Saya ceraikan. Wih, berat. Ya kan? Berat sekali. Tapi para sahabat berani untuk mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dunia bagi mereka itu adalah sesuatu yang hina, biasa-biasa saja. Tapi tentang akhirat, tentang Allah Subhanahu wa taala, kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga umat di zaman para sahabat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba." Maka kami akan lemparkan di dalam hati orang-orang kafir itu apa? Ar-ru'b, yaitu rasa takut kepada kaum muslimin ketika itu. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga. Ashabul Kahfi dijaga. Nabi Yunus alaihi salam. Sudah dengar ceritanya Nabi Yunus, Pak? Nabi Yunus alaihi salam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus diemplok, bahasa Jawa ini diemplok. Apa bahasa Indonesianya? Ditelan, dimakan sama apa? Sama ikan. Gitu kan? Dimakan sama ikan. Coba kalau kita nggak dijaga, kita namanya dimakan sama ikan. Kalau nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya habis meninggal gitu. Tapi Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan, berada di dalam 3 kegelapan. Para ulama mengatakan berada di dalam 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan apa? Kegelapan malam. Kemudian yang kedua, kegelapan laut. Karena dibawa ke dasar laut. Kemudian yang ketiga, dia berada di dalam kegelapan perut ikan. Subhanallah. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hidup. Siapa yang bisa menjaga seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yunus alaihi salam mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bergetar langit itu. Sampai para malaikat mengatakan, saya mendengar suara ini, suara orang yang ma'ruf, kita dengar suaranya, tapi nggak tahu di mana, kata para malaikat. Kenapa? Karena menjaga setiap harinya ucapan itu sering diucapkan oleh Nabi Yunus, sehingga para malaikat sudah sering mendengar ini perkataan hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Sehingga dalam keadaan sulit, Nabi Yunus alaihi salam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Yunus alaihi salam. Hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tolong, mampu Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan yang telah memakannya. Dilemparkan lagi ke pinggir lautan lagi. Siapa yang bisa menjaga seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Nabi Yunus alaihi salam itu enggak bertasbih, enggak meminta ampun, maka dia akan berada di dalam perut ikan itu sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala bangkitkan nanti ada hari kiamat. Subhanallah. Itu Nabi Yunus alaihi salam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana Nabi Lut alaihi salam? Ketika malaikat datang bertamu kepada Nabi Lut alaihi salam. Wah, kaum Luti, orang-orang yang ketika itu suka dengan laki-laki, ngelihat tampang para malaikat senang. Mereka berusaha menjebol apa? Pintu Nabi Lut alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Lut? Ketika itu Nabi Lut mengatakan, lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut alaihissalam meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Lutan. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid.
Allah Subhanahu wa taala telah merahmati Nabi Lut karena Nabi Lut apa? Dia telah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Ini Nabiullah Lut. Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Lut. Dan kita sudah mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong, menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong, menjaga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjagaan Allah? Bagaimana perlindungan Allah? Kenapa kita tidak terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua banyak yang harus Allah Subhanahu wa taala lindungi dari diri kita. Hati harus dijaga oleh Allah. Lisan kita butuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jantung kita perlu dijaga, kepala kita perlu dijaga, mata kita perlu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kita malas untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Yang dimana pada hakikatnya kita ini adalah apa? Antumul fuqara'u ilallah. Bukankah Allah mengatakan seperti itu? Wahai manusia, kalian itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua makhluk yang lemah, yang dhaif, yang miskin, yang fakir. Apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita enggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Ud'u rabbakum", berdoalah kalian kepada Allah, minta sama Allah. Kalau kita ngerasa bahwasanya kita itu fakir, kita itu miskin, minta sama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Qawi, yang Maha menjaga, yang Maha menolong. Bukankah kalau kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita akhirnya iya ya, tenang aja, ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita asbab litahsili hifdzillah. Sebab-sebab kita mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Ibnu Abbas umurnya 9 atau 10 tahun karena Ibnu Abbas ketika itu masih gulam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dahulu saya bonceng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Ini menunjukkan apa? Tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang anak kecil dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu betul-betul guru bagi kita semua. Digugu dan ditiru. Ucapannya bisa kita ikuti dan perbuatannya menjadi uswatun hasanah bagi kita. Inilah guru yang benar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah luar biasa, akhlak kepada sesama juga luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Di kajian subuh tadi, bagaimana seseorang itu akhlaknya harus dijaga antara akhlak kepada Allah dan akhlak sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu taala kemudian mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka bi kalimatin." Aku mau mengajarimu beberapa kalimat. Coba pernah enggak kita ngomong sama anak kita, "Nak, kamu tak ajari beberapa kalimat." Dengarkan, perhatikan, hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Bukan anak yang sudah dewasa, ada anak kecil diajak ngobrol. Nabiullah Luqman, coba kalau kita lihat bagaimana Nabi Luqman. Ada yang mengatakan Luqman adalah hamba soleh, ada yang mengatakan Nabi. Bagaimana Nabi Luqman berkata kepada anaknya, mewasiatkan kepada anaknya. Dan ini yang harus betul-betul kita sering kepada anak kita, kepada anak tetangga, kepada anak didik kita, ajak ngobrol. Ingatkan dengan prinsip-prinsip Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya gulam ini u'allimuka bi kalimatin ihfadillah yahfadka. Subhanallah. Gemeter lah kalau orang paham itu. Kita kadang ngomongin anak cuma, nak jangan nakal, nak jangan ini, nak jangan ini, nak. Kenalkan anak kita itu sejak sedini mungkin dengan Allah yang Maha Menciptakan. Kenalkan bagaimana keesaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Bagaimana Allah itu punya luar biasa nama dan sifat kepada anak kita. Jangan cuma, nak gak boleh main ke sana, nak gak boleh ini, gak boleh ini, tapi kita gak kenalkan mereka untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Luqman ketika mengenalkan kepada anaknya, apa yang dikenalkan? Tauhid. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Memang ini yang harus menjadi pondasi bagi anak-anak kita. Kalau pondasinya rapuh, ya apa? Ya nggak benar. Makanya pondasinya harus dibenerin. Ibnu Abbas ketika masih kecil saja dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau meminta, minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau meminta pertolongan, minta pertolongan sama Allah, karena Allah yang Maha mampu untuk menolong. Di dalam riwayat yang lain, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu lapang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenali kalian di waktu sempit. Ini nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas secara khusus, dan nasihat kepada kita semua. Bagaimana kita supaya kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Kita pengen dapat penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita harus menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa tilka hududullah fala ta'taduha wa tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan engkau lampaui. Itulah batasan-batasan Allah, jangan engkau mendekat. Jangan engkau mendekat. Kalau kita berada di batasan-batasan, Pak, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu subhanallah di dalam Al-Qur'an, kalau kita mau mentadaburinya, kita itu cuma bisa terheran-heran. Makanya penting belajar bahasa Arab. Kasih semangat lagi buat teman-teman yang belajar bahasa Arab. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dengan dua ayat tersebut, wa tilka hududullah, hanya dua ayat. Yang satu fala ta'taduha, yang satu lagi fala taqrabuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dari dua sisi. Sisi yang pertama, wa tilka hududullah, itulah batasan Allah. Kalau kita apa? Ini batasan masjid. Kalau kita berada di batasan, di dalam batasan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Ini batasan Allah, syariatnya Allah. Maka engkau jangan apa? Jangan keluar dari batasan itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan dari luar, maksiat, ini batasan yang diharamkan oleh Allah. Wa tilka hududullah fala taqrabuha, jangan mendekat. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Bagaimana Allah berbicara kepada kita dari sisi dalam dan dari sisi luar. Terkadang kita bingung, apa sih maksudnya Allah fala taqrabuha fala ta'taduha? Ketika kita membaca ayat tersebut dan kita mentadabburinya, betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin menjaga kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam yang namanya kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita supaya apa? Supaya kita tidak berlebih-lebihan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Maka nggak heran para ulama dahulu, para ulama disebutkan sampai ditanya,
ya imam, kenapa engkau sampai umur puluhan tahun, hampir 100 tahun, tapi apa? Badannya masih sehat, matanya masih bisa untuk baca, nggak pikun dan lain sebagainya. Para ulama menjawab, Pak, ketika saya masih muda, ketika saya masih kuat, saya gunakan seluruh anggota badan saya di dalam menjaga syariat-syariat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga di waktu tua. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat 5 waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan lagi, jagalah salat asar. Sholatil wusta yaitu salat asar. Kita disuruh untuk menjaga salat. Terkadang aja salat kita itu masih malas-malesan. Terkadang salat masih istilahnya masih menyepelekan, masih ngentengkan. Kok gitu kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang apa? Ketika seseorang dia menjaga syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, kehidupan kita akan dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, namanya orang beramal soleh, dia berarti melakukan ketaatan dan meninggalkan yang namanya larangan. Itu orang-orang yang melakukan amal soleh. Dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh benar-benar kami akan berikan kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang diharapkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kita itu selama ini, Pak, cari duit sampai pusing gitu kan. Yang kita inginkan cuma apa? Kebaikan di dalam hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang ingin mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya, yaitu apa? Menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan amal soleh, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ketika seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah semua bahwasanya itu sebabnya karena kita tidak menjaga syariat Allah. Karena kita tidak menjaga syariat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah sesuatu yang menimpa kalian dari sebuah musibah kecuali apa? Fabima kasabat aydikum. Kecuali itu semua karena apa? Semua karena sebab ulah tangan kalian yang tidak mau menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang punya penyakit, naudzubillah, karena apa? Karena dia banyak berzina. Seseorang punya penyakit karena dia banyak minum khamar. Seseorang punya penyakit karena dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang diuji oleh Allah, seseorang mendapatkan penyakit, seseorang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti sebabnya karena apa? Sebabnya karena dia tidak menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, apa? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang indah, yang lapang kepada kita semua. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada? Sudah. Ya, tafadhol adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan nasihatnya kepada kita semua bagaimana supaya kita mendapatkan penjagaan Allah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan kita diperintahkan untuk menjaga supaya jangan sampai kita terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW bertanya tentang masalah hakikatul haya, bertanya tentang hakikat malu, Rasulullah SAW mengatakan al-istihya'u minallahi haqqal haya. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa malu, kata Rasulullah SAW, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a, yaitu engkau senantiasa menjaga kepalamu dan apa yang ada di dalam kepala. Apa yang ada di dalam kepala? Yang ada di bagian kepala ini Pak banyak. Kita menjaga mata kita menjaga lisan kita menjaga telinga kita menjaga akal pikiran kita. Ini harus betul-betul kita jaga. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menjaga ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga mata kita jangan sampai kita terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Kita harus menjaga telinga kita jangan sampai kita mendengarkan sesuatu yang haram. Kita menjaga lisan kita supaya jangan sampai kita gibah, namimah, ngomongin orang, gunjing orang, ngejek orang. Ini semua harus kita jaga. Kalau ini kita bisa jaga, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, wa antahfadhul batna wa ma hawa, dan engkau menjaga perut dan apa yang terkandung di dalam perut tersebut. Apa yang kita masukkan ke dalam perut kita harus jaga. Jangan sampai kita makan makanan yang haram. Kita juga harus jaga hati kita, jangan sampai ada hasad, dengki kepada orang lain, suudzon kepada orang lain. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Kalau kita jaga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala yahfadka, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semua. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapanmu. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berada di hadapan kita, nolong kita, memberi taufik kita, menjaga kita, memberikan ilham kepada kita semua. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf, wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlisin. Begitulah kami memalingkan sesuatu yang jelek, memalingkan sesuatu yang fahish dari hamba-hambaku yang ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada maksiat, ketika kita selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita dihadapkan dengan yang namanya maksiat. Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapan kita. Ngapain? Nolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, memalingkan kita dari yang namanya kemaksiatan tersebut. Terkadang kita dibuat lupa, terkadang kita dibuat sibuk dan lain sebagainya sehingga kita tersibukkan dari yang namanya maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menolong, memberikan taufik, memberikan ilham kepada kita ketika kita selalu menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'arruf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita di waktu sempit. Terkadang kita di waktu lapang subhanallah justru lupa. Waktu lapang alhamdulillah kita buat macam-macam. Terwaktu sempit kita pun lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat, perhatikan masa pandemi saja. Ini bukti, Pak. Masa pandemi ketika pengajian jarang gitu kan. Kita seakan-akan tuh ya Allah kok gak ada pengajian gitu kan. Tapi ketika sudah dibuka pengajian ada, alhamdulillah kesempatan buat jalan-jalan.
balas dendam, bukan untuk pengajian. Balas dendam mumpung puncak, makanya puncak sampai padat merayap gitu kan. Jogja sampai nggak karu-karuan macetnya. Bandung juga seperti itu. Kenapa? Balas dendam. Dikasih kelonggaran sedikit sama Allah, bukan malah dibuat untuk apa? Dibuat untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semakin rajin taklim gitu kan. Malah dibuat jalan-jalan, malah dibuat sesuatu yang gak karu-karuan. Giliran sempit baru ya Allah gimana Allah Subhanahu wa taala mau menolong kita di waktu sempit. Kalau kita di waktu lapang kita lupa dengan Quran. Kita lupa dengan Allah, kita lupa dengan syariat Allah, kita lupa dengan taklim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'arruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita di mana? Di waktu-waktu sempit. Makanya seseorang hamba pun kenal dengan Allah itu ada dua. Ada pengenalan kepada Allah secara umum. Kalau kita ngobrol kepada kaum muslimin secara umum, Pak kenal dengan Allah. Yo kenal toh. Allah yang menciptakan kita. Masya Allah, kenal berarti sama Allah gitu. Tetapi terkadang pengenalan itu apa? Pengenalan umum. Gak bisa menjadikan pengenalannya itu cinta sama Allah, takut sama Allah, mengharap sama Allah, mengagungkan Allah, biasa-biasa saja. Dan ada seorang mukmin pengenalannya kepada Allah menjadikan apa? Menjadikan hatinya cinta, takut, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mau melakukan syariatnya Allah. Itu pengenalan seorang hamba kepada Allah. Ada pengenalan yang umum, ada pengenalan yang khusus. Akhirnya apa? Pengenalan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pun ada pengenalan Allah kepada hambanya secara umum. Tahu kalau hambanya berbuat, tahu kalau hambanya itu melakukan sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak menolong. Tapi di sana ada pengenalan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang khusus, yaitu kepada seseorang yang kenal kepada Allah secara khusus, Allah akan kenal kepada dirinya pun secara khusus. Kalau kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan sehingga kita bisa tumbuh cinta, pengagungan, taat, tunduk patuh kepada Allah, niscaya pun Allah akan kenal kepada kita dengan pengenalan yang khusus. Kita akan ditolong oleh Allah dalam keadaan sempit. Ketika kita dihadapkan dengan maksiat akan dipalingkan oleh Allah, kita akan dijaga oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, terus akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, yang Maha Menjaga, yang begitu luas makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz ini, yang menjadikan kita harusnya betul-betul cinta sama Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan kita mengagungkan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kita mengambil sebab-sebab bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa sampai kepada kita semua. Dan itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa Anda sampaikan di dalam kesempatan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.